Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat malam atau selamat pagi bagi yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adava Johan Putranto, biasa dipanggil Adava atau Johan, dengan NIM 123240069. Eh, saya berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saat ini tahun 2025, bulan November. Saya semester 3. Dan saya di jurusan informatika. Di sini saya bakal membuat tugas mengenai pembuatan video demo programming menggunakan PHP yang diberikan oleh Pak Desianto, dosen pemrograman web. Ini langsung aja kita baca ketentuannya ya. Aplikasi PHP plus akses DB. Oke. Terus membuat 3 halaman web. Halaman pertama customers.php. Berisi daftar customer dalam bentuk HTML dengan field yang ditampilkan customer ID di kolom pertama, company name di kolom kedua, dan link menuju ke halaman kedua untuk melihat order yang telah dilakukan. Oke, berarti ini bisa 2 kolom aja atau 3 kolom ya. Mungkin nanti kita bakal buat 2 kolom aja. Link untuk ke halaman 2-nya nanti bakal kita gabungin ke si nama company ini. Jadi nanti kalau kita ngeklik namanya itu bakal dialihkan langsung ke halaman kedua gitu ya. Nah, halaman kedua juga kurang lebih sama. Bedanya beda ini aja. Kalau ini kan customer ID sama company name. Kalau di halaman kedua itu order ID sama order date. Di halaman ketiga itu sama. Tapi di sini ada 3 ya. 3. Sorry, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ada 7. Mungkin nanti bakal kita tampilin 6 aja. Terus total harga itu nanti bakal kita tampilin di paling bawah. Jadi nanti bakal ada 6 kolom gitu ya. Di paling bawah nanti bakal ada total harga yang ngegabungin 6 kolom itu gitu ya. Terus menggunakan database Nwin, instalasi tidak perlu didemokan. Ya, instalasi tidak perlu didemokan. Ini udah saya import tadi. Coding menggunakan PHP biasa, survei internet cukup menggunakan HTML, tidak perlu CSS. Tidak perlu CSS berarti tidak dilarang CSS gitu ya. Nanti kita bakal menggunakan CSS tipis-tipis kayak text align atau text decoration gitu ya. Video wajib menampilkan gambar bergerak dan wajib sinkron dengan penjelasan. Oke. Dilarang menggunakan extension AI. Ya. Menampilkan proses coding dari nol. Oke. Wajib menggunakan font ukuran besar. 16, 18. Oke, intinya besar ya, agar kelihatan gitu ya. Video diupload di YouTube. Link video diupload di Spada. Video jangan dihapus sebelum nilai keluar. Batas pengumpulan 15 November. Oke. Ya udah langsung aja kita kerjain. Nah, ini tadi aku udah nyoba dikit. Kita hapus lagi deh. Pertama kita buat dulu db.php-nya. Terus kita buat tag PHP-nya gini. Kita pakai snippet nggak apa-apa ya, kan nggak dilarang. Cuma dilarang menggunakan AI doang ya. Terus kita buat server. Server kita apa nih? Di sini aku makainya localhost ya, karena kita pakai di laptop, di lokal laptop. Kita makainya localhost. Terus username-nya apa? Username dari database teman-teman. Sini aku makainya sih root ya, belum aku ubah-ubah. Kalau pakai SQL itu bawaannya root. Terus passwordnya itu apa? Aku nggak kasih password apa-apa karena bawaannya kosong. Terus database. Nah, ini nama database-nya apa? Sini aku kasih nama Nwin. Terus kita buat koneksi ke database-nya. Sini buat variabel connection atau con aja deh biar singkat dan simple ya.
Terus kita buat new MySQLi gini, server, username, password, database gini. Nah, ini artinya kita buat variabel count yang mana isinya itu kita buat menggunakan metode MySQLi. Ini metode bawaan dari PHP untuk terhubung ke MySQL kita menggunakan servernya, username-nya, password-nya, database-nya yang udah kita deklarasikan di sini. Terus kita buat handling error kalau misalnya nggak connect gitu. Eh, Nah, ini connect error. Kalau connect error, kita kasih die, maksudnya itu bakal error, muncul error gitu ya. Error to connect database gitu. Terus kita kasih ya, connect error. Nah, gini. Nah, gini. Ini untuk database-nya. Terus kita buat customers-nya. Tadi namanya customers.php. Oke, kita buat customers.php. Sebelum itu aku mau ngecek lagi videonya kerekam nggak ya? Oke, kerekam ya. Oke, kita lanjut. Pertama kita import dulu database-nya. Kenapa kita import dulu database-nya? Ya, biar kita bisa ngakses database kita yang ada di MySQL ya. Karena di customers ini kita perlu customer ID sama company name. Customer ID sama company name itu ada di mana? Kita cek dulu. Enwin customers ya mungkin ya. Coba kita cek customer ID. Oke, customer ID sama company name. String sama string. Oke. Kita import dulu. Caranya kita buat kayak tadi, tag PHP. Terus kita kasih require db.php. Kenapa db.php? Karena di sini kita buatnya db.php. Kalau misalnya teman-teman buatnya di sini server.php gitu, berarti di sini juga harus server.php gitu. Terus kita buat template untuk ininya. List customer gitu ya. Judulnya list customer. Terus badinya kita buat table karena perintahnya memang table. Terus kita buat tr table row atau kita buat baris baru gitu di dalam table yang udah kita buat gitu ya. Terus di dalam table row itu kita buat 3 judul kolom gitu ya. Kita makainya th atau table head mungkin ya, table head mungkin. 2 karena kita ada 2 kolom tadi. Kolom pertama itu customer ID, kolom kedua itu company name. Kita cek lagi company name. Oke. Nah, kalau udah kita buat isi dari tabelnya itu kita make if dulu untuk ngecek. Oh enggak. Kita buat ini dulu. Tag PHP di dalam dulu. Terus kita buat SQL gini. SQL kita select dulu customer ID, company name from apa? From table apa nih? Table customers ya. Customer ID, company name from table customers gini. Kalau udah kita buat result sini query SQL gini. Nah, artinya kita bakal masukin
perintah select ini ke dalam MySQL kita atau database kita, terus kita simpan di variabel result. Terus kita buat nih, jika result 6 rows lebih besar dari kosong, nah artinya jika ada baris gitu ya, ada data di dalam tabel customer kita gitu, ini bakal ngejalanin kode ini gitu. Tapi kayaknya karena kita makainya Nwin, jelas ada ya, jelas bakal ada dan udah pasti ada data-data di dalam tabelnya gitu ya, karena di sini kita cuma nampilin list customer doang gitu. Terus kalau udah di dalam sini kita buat while row uh, result fetch asok. Nah gini, ini artinya kita bakal ngambil satu persatu baris baris data di dalam tabel kita, tabel customer kita. Kalau misalnya di sini ada 100 data gitu ya, berarti bakal ngelooping 100 kali gitu untuk masing-masing baris di dalam tabelnya itu. Terus di dalam sini kita buat baris TR gini. Terus kita buat baris penutupnya. Tag baris penutup, tag penutup baris gitu ya. Nah, gini dulu. Terus kita buat echo. Di sini kita punya 2 kolom ya. Berarti ada 2 kolom data. TD eh terus TD. Nah, gini. Terus di antara ini kita kasih row customer ID. Nah, gini. Terus kita echo lagi TD. Oh, aku paste ini ya. Kau pas aja deh. Nah, gini. Di sini company name. Gitu. Nah, di akhir sini kita buat close gitu. Nah, kita cek dulu. Kita cek dulu localhost pemrograman web tugas video. Nah, muncul dia. Sudah muncul semua, tapi perintahnya harus ada linknya ya, link untuk akses ke halaman selanjutnya gitu. Dan di sini nggak ada garis-garis bordernya gitu ya, sama nggak ada judul judul sesuatu gitu. Kita buat biar lebih bagus dan enak dipandang. Di sini kita kasih border 1. Kita cek dulu. Nah, gitu. Terus kita kasih cell padding 5. Oke. Cell spacingnya 0. Nah, bagus. Sudah bagus ya. Terus di sini kita kasih H1 aja. List customer. Nah, gini. Tapi kita kasih halaman 1 gitu ya. Page 1. Nah, gini. Udah bagus. Terus kita kasih link agar kita ngeklik ini gitu. Nanti bakal langsung diarahin ke halaman 2 gitu ya. Kita buat langsung linknya.
Berarti di sini kita kasih tag tag A, href, untuk ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya itu namanya orderlist.php. Orderlist.php, tanda tanya, kita mau ngirim customer ID-nya. Customer ID sama dengan apa gitu. Ini pakai tanda petik 1. Nah, ini jangan dikasih tanda petik dulu. Oke, orderlist.php, tanda tanya, customer ID. Dan eh bentar, kita cek dulu halaman kedua nih, order ID sama order date. Oke, order ID sama order date. Berarti ada di tabel order, order ID sama order date. Oke, kita perlu customer ID aja ya. Berarti di sini kita buat titik gini lagi. Sini kita kasih row order ID, customer ID. Nah, gini. Terus em, kita kasih tag gini, penutup gini. eh Tadi terus itu kita tutup. Nah, di sini kita kasih penutup dari A-nya gitu. Nah, gini. Kita cek dulu. Nah, udah jadi. Kita klik, nah bakal diarahin ke order list.php customer ID alfkey gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini ada garis bawah gini, kita mau ilangin aja. eh pakai pakai apa ya? Agak lupa deh. Style ya. Style. eh non apa ya? Text decoration ya. Text decoration. Text decoration non. Nah, gini. Kita coba. Nah, udah hilang dia. Garis bawahnya udah hilang, udah agak bagusan dikit ya. Kita coba colornya black gitu, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Gini, nggak bisa, yaudah deh. Ya sudah deh. Ya, nggak diperlukan CSS juga, jadinya sepertinya bakal seperti ini aja. Oke. Oke, langsung kita buat halaman keduanya. Order list.php. Kita buat import dulu ke database-nya. Require db.php sama kayak tadi. Lalu eh, lalu kita ini ya, customer ID ini kita tangkep di order sini karena kita kan ngirim customer ID dengan isinya tuh ini. Oke, kita tangkep jadinya customer ID gitu. Make get, pakai get ya. Terus customer ID
customer ID ya, karena di sini kita nulisnya customer ID. eh oke, sudah. Oke, langsung kita buat ininya. Kita ini aja customer. Oh, mana mana mana. Oke, order customer siapa gitu ya. List order customer, customer siapa? Echo customer. Oke, berarti di sini kita harus select dulu ya, select SQL customer name gitu. SQL cus gitu aja. Select customer name. Oke, from customers where customer ID-nya itu ini. Customer ID-nya tuh ini gitu. Terus di sini kita buat statementnya. Statement kita prepare dulu. Prepare kodenya yaitu SQL cus ini. Oke, ini kita kasih titik koma. Terus statement habis kita prepare, kita bind param. Kenapa bind param? Karena di sini kita pakai tanda tanya. Oke, tanda tanya. Nah, ini kan outputnya kan bakal jadi string ya. Nah, jadi kita pakai S di sini yang menandakan string gitu. Terus di sini customer ID. Nah, gini. Ini langkah-langkah keamanan gitu ya. Ini bisa aja langsung kita kasih tanda petik dua gini terus itu customer ID gitu. Cuman lebih bagusnya itu seperti ini. Terus statementnya kita execute. Kalau udah kita execute, statementnya itu kita ambil hasilnya. Nah, kalau hasilnya udah kita ambil, kita taruh di variable result gini. Result cast gitu ya. Oke, nggak ada yang error. Nah, gini. Nah, ini baru kita tampilin nama customernya gitu di sini. Result cast. Oke, kita cek dulu. Fatal error. Select customer bla bla bla. Line 6. Prepare customer. Aku nggak tahu apa yang error ini. Coba kita langsung aja deh. Bisa nggak? Sama ya? Error ya? Hmm, oh ini coba kasih gini. Sama. Customer infield. Select customer. Customer name. Bentar. Kita cek dulu. Customer name. Kalau nggak salah. Ah iya. Customer name itu nggak ada. Company name.
Oh, ini terus jalan kan? Oke. Yang ada itu company name. Ini bukan customer name. Company name. Oke, sekarang udah ini ya. Coba kita tampilin H1 gitu. H1 list of order page 2. Page 2 list order. Ini gini aja ini. Nah, gini. Coba oke. ANATR. Customer ID ANATR. Nah, ini kita kasihin aja. Nah, gini coba gini. Oh, nggak muncul ya? Oh, gini. Company name. Nah, gini. Oh, sorry. Di sini ya, di bawah sini ya. Sama aja ya. Hmm, gini. Oke, ya udah deh. Ini kita kasih ini aja. Seperti tadi aja. Customer ID. Kita yang simple aja, nggak usah ribet-ribet ya. Oke, langsung kita buat table. Ini kayak tadi. Table row ada dua. Order ID. Terus order apa? Order date. Order date. Sorry. Itu nggak gini. Table row-nya satu aja. Dalam table head dua. Order ID. Order date gini. Kalau udah kita buat gini. PHP gini. Tag PHP. Terus kita select SQL order gitu. Select order ID sama order date from table orders where customer ID-nya itu tanda tanya. Terus kita buat seperti ini. Statement order gini. Oke. Gini. Hmm. Nah, kalau udah gini kita coba. Nah, jika result ordernya 6 rows-nya lebih besar dari 0, kita bakal ngebuat looping. Looping selama jumlah dari barisnya itu ya. Result order fetch masuk gini. Terus sama kayak tadi, kita coba saja. Nah, gini. Nah, gini. Ininya kita ganti
order ID, terus ininya kita ganti jadi order date, ininya kita ganti jadi, tadi kan kita mau ke mana? Ke order details. Oke, order details ininya kita ganti order details. Details pakai S. Terus yang bakal kita kirim ke order details itu order ID-nya. Berarti di sini order ID. Order ID. Nah, gini. Oke. Nah, kalau misalnya customer-nya tuh nggak ngorder apa-apa, kita bakal masuk ke yang else-nya. Else kita bakal echo tr gini, tr penutupnya, terus table data, td gini. Nah, gini. Terus customer belum order apapun gitu. Not order anything yet gitu. Nah, jangan lupa di sini kita kasih call span-nya itu 2. Kenapa call span-nya 2? Karena kita cuma nampilin tabel datanya cuma satu doang. Padahal kita buat judul kolomnya itu 2 gitu. Jadinya kita harus pakai call span 2. Nah, ini kenapa merah gini? Oke, ini pakai tanda petik 1 aja. Nah, kita cek lagi. Oke, udah tampil ya. Tapi masih agak buruk. Kita kasih tabelnya kayak tadi. Ini kita copy aja. Nah, ini. Nah, udah agak bagusan. Terus di sini kita kasih ini deh, tombol kembali ke customers PHP, back gini. Kita kasih BR. Oke. BR 2 bisa nggak? Oke, nggak bisa ya. Sudah gini aja nggak apa-apa. Jadi kalau kita ngeklik ini bakal kembali ke page 1. Oke. Oke. Sudah aman ya? Sudah aman. Oh ya, di sini jangan lupa kita kasih connection close, oke? Karena kita habis make SQL, jangan lupa kita tutup lagi SQL-nya gitu. Dan company name bla 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 bla. Ah, ini nggak usah pakai kayak gini. Coba result query SQL cast. Coba di sini kita kasih. Di sini kita kasih result company name. Bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Tampaknya harus di asok dulu ya. Raw asok gitu. Raw result fetch asok gini. Apakah seperti itu? Nggak bisa juga ya.
Hmm, oh, ini jangan pakai tanda tanya, ini pakai customer ID. Apakah seperti ini? Kita lihat. Nah, ini ya. List order customer around the horn. Gini. Kita kasih tanda petik gitu. Around the horn. Customer around the horn. Oke. Sudah aman. Selanjutnya kita buat halaman ketiga, halaman order details. Langsung kita buat order details.php. Ini sama kayak tadi, PHP require, karena kita mau import database-nya, kita mau akses database-nya, jadi kita harus require db.php. Tadi kita kirim apa? Order ID, oke. Kita kirim order ID, berarti kita tangkap order ID juga. Order ID. Nah, gini. Get order ID. Gini. Mungkin kita kasih handling errornya gitu ya. Kalau misalnya si customernya itu atau si order ID-nya tuh nggak ada detail apa-apa gitu. Kita pakai jika tidak iset eh, gini atau empty kosong. Nah gini, kita bakal ngasih sinyal error. Order ID, uh, order ID has not details gitu ya. Nah gitu aja. Atau kita kasih connect error gitu ya. Oh error, error. Nah gini. Hmm, oke sudah. Terus kita buat tabelnya. Ini order details dari apa? Order detail dari ini ya. Dari order ID. Order ID. Nah, gini. Terus ini juga sama judul halamannya. Page 3. Order detail. Order detail dari kalau tadi kita nampilin nama company name-nya, di sini kita cuma nampilin ID aja ya. Karena order ID itu nggak punya nama apa-apa gitu ya. Coba kita cek apakah order ID punya nama sesuatu atau bagaimana gitu. Oke, nggak punya ya. Order ID nggak punya nama apapun gitu. Jadi kita tampilin aja order ID-nya itu berapa gitu. Karena order ID ini tampaknya semacam tabel asosiatif doang ya. Tabel penghubung. Terus kita buat tabel lagi. Tabel. Nah, ini langsung kita kasih dekorasi aja. Nah, ini. Oke. Udah kita buat tabel row. Kita buat tabel head-nya.
Tadi itu 7 ya? 7. Ada apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, total harga itu nggak kita ikutin. Kita hapus aja nanti. Ada order ID, ada product name, ada unit price, ada quantity, ada discount, subtotal. Nah, ini untuk total harganya kita taruh di paling bawah aja nanti. Jadi ada 6 table. Langsung aja kita buat PHP-nya. Terus kita select ya, betul ya, select. Kita select SQL gini, select. Bentar, kita cek dulu. Order ID, product name, unit price, quantity. Kita cek dulu di mana ya? Di order detail ya. Order detail. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti si product name itu nggak ada di table order detail. Berarti dia ada di table product ya. Nah, ini berarti kita pakai join. Select O, order ID, P, product name, O, unit price, O, quantity, O, discount, O, sub total gitu. Bentar kita cek dulu. Subtotal, subtotal, unit price, subtotal. Subtotal kayaknya nggak ada ya. Oh, berarti nanti kita buat variabel ya, variabel untuk ngitung subtotalnya. Oke, order details gini. Kita panggil sebagai O gitu. Kita aliaskan sebagai O. Terus kita join table product sebagai P. Table products sebagai P. On yang mana? O hmm, order ID-nya itu sama dengan P order ID. Where customer ID sama dengan, bentar, kita cek dulu apakah ada customer ID di sini. Customer ID nggak ada di. Oke, product ID. Product ID. Sini order ID. Sini product ID. Product ID. Product ID. Oke, gini. Oke. Kita buat Alt Z biar rapi. Nah, gini. Terus kita buat statement seperti di tadi ini. Nah, gini. Nah, ini SQL eh, customer ID, order ID.
Bentar kita cek dulu. Oke, jalan ya. Statement. Oke, kita kurang titik koma di sini. Nah, kalau udah gini, kita buat jika resultnya itu barisnya lebih besar dari 0 sama kayak tadi, kita mau ngelakuin apa? Kita bakal ngelooping gitu. Kita bakal ngelooping row result fetch asok untuk ngambil satu persatu data di dalam barisnya itu ya. Nah, gini. Hmm, di atas ini kita buat, di atas ini ya, di atas ini kita buat variabel total ya, karena tadi kita buat eh cuman 6 judul kolom doang. Sedangkan di sini dimintanya itu ada 7 ya, total harganya kita mau buat di bagian paling bawah gitu. Nah, kita coba aja. Pertama kita buat dulu apa? Order ID-nya, product name, unit price. Oke, kita buat variable unit price dulu ya. Unit price row unit price gini. Kita convert jadi float. Kenapa kita convert jadi float? Agar ada koma-komanya gitu ya, agar bisa desimal. Terus quantity jadi integer. Karena quantity itu nggak bisa koma-koma gitu ya. Quantity. Terus discount. Discount. Discount itu float karena bisa koma ya, desimal discount. Discount. Lalu sub total. Sub total gini. Nah, subtotalnya ini itu adalah perhitungan dari ketiga ini ya. Pertama kita kaliin dulu unit price-nya dengan kuantitinya. Terus kita kaliin lagi dengan discount-nya. Semisal di sini discount-nya 0,3, berarti kita mau di sini 0,7 dari harganya gitu ya. Berarti kita make 1 dikurang diskon. Gini. Oke. Hmm, ah, sorry. Totalnya ini kita masukin di sini. Bukan di sini ya. Kita masukin di dalam sini. Nah, gini dia. Oke, baru kita buat ekonya. Seperti tadi, kita copy aja. Ini gini. Tapi ini kita hilangin. Karena kita nggak make link untuk ke selanjutnya gitu ya. Kita cuman buat ini 5 kali lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5. Di sini kita tampilin order ID-nya sudah. Product name. Terus unit price. Quantity. Nah, quantity itu kita nampilin quantity yang di sini ya. Unit price-nya juga. Unit price gini.
Ini videonya agak lama ya, 1 jaman lebih. Mungkin nanti kalau ada yang kurang bagus, bakal saya percepat gitu. Subtotal, oh diskon dulu. Baru kita tampilkan subtotalnya. Oke. Nah, unit price itu kan kita pakai float yang artinya ada koma-komanya. Kita mau agar unit price ini cuman ada 2 angka di belakang koma gitu ya. Kita pakai apa ya? Kalau nggak salah num format. Oke, number format gini. Nah, gini. Diskon juga sama. Ah, diskon nggak usah ya. Subtotal aja deh. Gini. Nah, else kalau misalnya nggak ada detailnya gitu, kita bakal tampilin call span-nya 6 karena di sini ada 6 kolom, 6 judul kolom. Customer not order anything yet. Nah, ini order detail eh, empty gitu ya, kosong. Hmm, Oke. Nah, kita kan buat total ya. Sorry, sorry, sorry. Total. Sorry, sorry. Total ya, total. Total betul di atas ini kayak tadi. Nah, di sini kita buat totalnya tuh bertambah-tambah terus ya. Bertambahnya tuh dengan subtotalnya gitu. Sehingga di bawah sini, kalau semisalnya eh bukan, bukan. Di bawah sini kita buat table row untuk nampilin subtotalnya itu ya. Sorry, kok subtotal sih? Totalnya. Terus table data di sini kita buat call span-nya 6 atau 5. Kita coba 5. Kita coba 5 ya. Karena ini untuk total gitu ya. Terus, ah ya betul 5 ya. Terus ini untuk totalnya berapa gitu. Totalnya ini. Gini. Kalau udah, kita buat PHP di sini. Terus connectionnya kita close. Jangan lupa titik koma. Oke, kita cek dulu. List order customer around the horn. Kita klik ini. Order details of 10355 ini. Oke, berhasil ya. Berhasil. Tapi di sini kenapa cuma total ya? Kenapa cuma total? Kita cek dulu. Hmm, kita lupa pakai tag PHP di sini. Nah, gini. Gini. Tapi kenapa kosong? Hmm. Hmm. PHP total. Coba kita punya lagi. Totalnya kosong. Kenapa ya?
Apakah nggak berincrement dia ya? Diskonnya 0. Oke. Subtotalnya udah ada. Tapi totalnya 0. Mengapa seperti ini? Kita kurang titik koma di sini. Oh, sama aja ya. Hmm, apa yang salah? PD. Oke, mungkin bakal aku pause sebentar ya. Aku debugging dulu. Oke. Begitu aku nge-pause video, aku langsung sadar bahwa total ini kan variabel ya. Kalau variabel itu kita harus nampilinnya dengan eh, metode bawaan dari PHP-nya gitu. Print atau echo gitu. Aku lupa nulis echo di sini. Nah, kalau kita cek lagi, nah baru dia bakal muncul nih subtotalnya gitu. Oke, kita lihat-lihat singkat lagi. Jadi ini patch satunya. Oke, misal kita klik Komi, bakal diarahkan ke patch 2. Nih ada order ID sama order date-nya sesuai ketentuan dari Pak Desianto. Terus kita bisa kembali ke patch 1. Nah, ini coba kita klik ya. Nah, dia bakal diarahkan ke patch 3 order details. Ini totalnya di tengah. Coba kita kasih tengah ya totalnya. Berarti kita pakai style. Um, Text line center gitu. Oke, sudah rapi. Dan kita mau angka totalnya nih sama ini itu huruf tebal. Kita pakai strong di sini. Strong. Oke. Nah, gini dia. Oke, sudah lengkap ya. Sesuai ketentuan walaupun tadi di pause sebentar, tapi bisa lihat jamnya, menitnya itu nggak nyampe semenit karena langsung sadar. Hmm. Ya, segitu saja pembuatan video dari saya. Ada Fajuan Putranto dengan NIM 123240069 dari kelas IFH, kelas internasional ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.